Melanjutkan materi. Oke, terima kasih Kak. Kita akan melanjutkan materi mengenai penalaran umum. Seperti biasa, apa namanya, setiap materi itu ada dua materi, dan hari ini juga dua materi. Jadi sebelum kita mulai, ini aku share screen dulu. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Seperti biasa, berdoa dipersilahkan. Oke, berdua tidak pernah cukup. Aku rasa share screen-nya sudah terlihat ya di PC masing-masing, jadi bisa langsung kita mulai. Hari ini kita akan belajar apa sih? Hari ini adalah tentang penalaran umum dan kita akan belajar dua hal. Yang pertama adalah perbandingan senilai dan tidak senilai. Oh, kegedean nih. Yang pertama adalah perbandingan senilai dan tidak senilai. Yang kedua adalah operasi hitung. Kalau misalnya untuk operasi hitung nanti, sebenarnya teorinya tuh nggak terlalu banyak, tetapi difokuskan apa namanya, operasi hitung tuh nanti fokusnya bagaimana caranya kita menerjemahkan soal-soal itu ke dalam suatu rumusan matematika, lebih seperti itu. Kemudian dari rumusan matematika itu bagaimana caranya kita nge-solving atau memecahkan persoalan matematika tersebut. Paling sifat-sifatnya aja sih yang kita akan review dari awal untuk yang operasi hitung. Nah, kalau misalnya untuk perbandingan senilai ini kita bisa mulai nih dari apa namanya materinya. Apa sih perbandingan senilai? Perbandingan senilai dan tidak senilai ya, atau berbalik nilai. Itu kurang lebih adalah perbandingan untuk membandingkan dua atau lebih suatu besaran yang sejenis ya kan, dan dinyatakan dalam bentuk yang sederhana. Perbandingan bisa dinyatakan dalam bentuk perbandingan biasa atau bentuk pecahan. Contohnya gimana sih? Contohnya gini teman-teman, kalau misalnya ngomongin perbandingan, artinya kan ada dua nilai atau lebih, ya kan? Ada dua nilai atau lebih. Contohnya, teman-teman membandingkan jarak antara kota A ke kota B, ini kan satu nilai. Nilainya misal jaraknya 10 kilometer. Kemudian kota B ke kota C. Nah, ini kan ada nilai lainnya ya kan? Artinya nilai kedua, misal ini adalah 15 kilometer. Berarti berapa perbandingan antara jarak kota A ke kota B dan kota B ke kota C? Maka perbandingannya adalah 10 banding 15. Nah, bentuk 10 banding 15 ini merupakan perbandingan biasa ya. Perbandingan biasa atau perbandingan sederhana. Kalau misalnya dalam perumusan matematika kita bisa membuat ke dalam perbandingan pecahan, yaitu 10/15. Nah, ini juga sama, maknanya sama gitu kan. Sama-sama membandingkan gitu. Ini dalam bentuk pecahan. Biasanya untuk kita menghitung-hitung gitu kan, untuk kita menghitung itu kita mengubah dari perbandingan sederhana 10 banding 15 ini kita ubah ke 10 banding 15 ke dalam bentuk pecahan. Itu untuk mempermudah kita melihat suatu rumusan. Nah, bisa aja perbandingannya tuh nggak cuma dua nilai kan, karena di sini lebih ya. Misal, apa namanya? Misal jarak dari A ke kota B 10 kilometer, B ke C 15 kilometer. Nah, ketika teman-teman naik kendaraan bermotor dari kota A ke kota B, itu membutuhkan bensin 10 liter. Kemudian, dari kota B ke kota C, teman-teman kira-kira butuh berapa nih bensinnya? Nah, biasanya seperti ini yang ditanyakan. Bagaimana cara nyarinya? Kita bisa menggunakan perbandingan 10 liter untuk 10 kilometer itu akan sama dengan berapa liter untuk 15 kilometer. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nanti teman-teman akan dapat nilai X-nya adalah 15 ya. Kalau misalnya ini kita kali silang, 10 bagi 10 kan 1. Terus ini naik ke atas menjadi X-nya adalah 15 liter. Nah, ini termasuk ke dalam perbandingan senilai. Itu contohnya. Jadi contohnya memang kita membandingkan dua nilai atau lebih, minimal dua nilai. Nah, kemudian, nah ini adalah contohnya nih. Ini adalah untuk perbandingan senilai. Jadi di dalam perbandingan senilai, sini perbandingan antara dua komponen, di mana jika komponen pertama itu naik atau bertambah, maka komponen kedua juga ikut naik atau bertambah. Nah, itu prinsipnya sama seperti yang tadi aku jelasin nih. Contoh, mobil
dapat menempuh jarak 100 kilometer dengan 12 liter bensin. Ya, jadi 100 kilometer itu per 12 liter bensin. Nah, kalau misalnya di tangki mobilnya ada 30 liter, kira-kira berapa kilometer yang ditempuh? Artinya apa? Kilometer yang ditanya per 30 liter. Nah, di sini kan kita bisa menggunakan logika sederhana. Kalau misalnya 12 liter bensin aja kita bisa nempuh 100 kilometer. Gimana kalau misalnya bensinnya tuh lebih banyak? Berarti kan kilometer yang kita tempuh itu juga bisa lebih banyak ya. Jadi ketika parameter bensinnya itu naik, maka parameter jaraknya juga ikutan naik. Nah, itu yang namanya perbandingan senilai. Jadi, teman-teman bisa membayangkan di kehidupan sehari-hari seperti itu kan, baik itu bensin ataupun nanti apa namanya mesin fotokopi misalkan, mesin fotokopi ada 3 mesin fotokopi itu bisa menghasilkan 100. Gimana kalau misalnya punya 4? Berarti kan lebih banyak. Nah, kalau misalnya seperti ini bisa kita hitung. Ini kan kalau misalnya perbandingan apa namanya senilai, berarti di sini kilometernya berbanding per liternya. Nah, nanti di sini juga senilai dengan kilometer per liter seperti itu. Jadi kilometer setara dengan kilometer, liter setara dengan liter. Maka kita dapat nilai X-nya adalah 100 dikalikan 30, habis itu kita bagi dengan 12. Hasilnya berapa ya ini kira-kira ya? 12. 12 tuh berapa kali berapa ya? 12 itu adalah 4 kali 3. Ya, ini bisa kita coret 10, kemudian ini kita coret 25. Wah, berarti kita bisa menempuh sejauh 250 kilometer. Ya, perbandingannya kelihatan ya, 100 kilometer per 12 liter. Nah, liternya naik nih 30, maka kilometernya juga ikutan naik menjadi 250. Ya, sini naik, sini naik. Itu adalah contoh dari perbandingan senilai. Nah, selain dari perbandingan senilai, itu ada juga perbandingan tidak senilai atau berbalik sih. Biasanya kita nyebutnya itu berbalik nilai. Kalau misalnya berbalik nilai, perbandingan berbalik nilai ini adalah perbandingan antara dua komponen. Bisa dua komponen atau lebih ya gitu kan. Tapi paling mudah kita membandingkan dua komponen. Di mana jika komponen pertama naik atau bertambah, maka komponen yang kedua itu akan turun atau berkurang. Jadi kebalikannya, makanya disebut tidak senilai atau berbalik nilai. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya komponen yang tadi turun, maka komponen lainnya itu akan naik. Itu perbedaannya. Nah, contohnya apa? Contoh nih, sebuah perusahaan Batako itu butuh 20 orang pekerja untuk membuat pesanan selama ini 18 ya, 18 hari. Jika banyak pesanan tidak berubah dan hanya terdapat 15 orang pekerja, maka kira-kira lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pesanan tersebut berapa hari? Nah, kita pakai logika sederhana, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman kerja kelompok nih ya kan, misal teman-teman kerja kelompok, semakin banyak orang yang ikut kerja, itu kan kerjaan akan jadi lebih cepat. Tapi kalau misalnya orangnya berkurang, berarti kan pekerjaannya, waktu pengerjaan akan lebih lama. Makanya apa? Makanya kita menggunakan persamaan terbalik. Eh, Ketika 20 orang bekerja, itu akan membutuhkan waktu 18 hari. Nah, bagaimana ketika hanya eh, bagaimana ketika apa namanya hanya 15 orang pekerja? Nah, ini kira-kira butuh berapa hari? Nah, ini kan kira-kira perbandingan terbalik seperti ini gitu. Jadi gimana kita ngitungnya? Tinggal kita hitung X sama dengan 20 dikalikan 15 dibagi 18 itu 6 kali 3 ya. 6 kali 3. Atau ininya menjadi 2 kali 3 gitu deh. Nah, ini kalau misalnya kita bagi ini 10, kemudian ini kita bagi ini 5, tinggal 50 per 3. 50 per 3 ini adalah sekitar berapa ya? 20, wah 20 nggak nyampe. 18, 19 sih, sekitar 19.
Sebentar, kayaknya rumus perbandingan ada yang miss nih. Oke. Kalau misalnya rumus perbandingannya ada yang miss, berarti teman-teman bisa melakukan ini. Kalau misalnya, oh, kita bisa bandingin orang dengan orangnya. 20 orang pekerja, itu kita bandingin dengan 15 orang pekerja. Nah, ini baru kita menggunakan perbandingan terbalik. Itu akan setara dengan berapa ya? X ya? X per 18. Nah, harusnya seperti ini nih. 5, 3, iya betul. Jadi rumus perbandingan tadi ada yang salah. Jadi ini kalau misalnya kita menggunakan yang apa namanya yang perbandingan berbalik nilai atau tidak senilai, ini kita bisa menggunakan orang yang diketahui, orang diketahui berbanding dengan orang ditanya atau yang di, apa ya namanya data yang ditanya. Kemudian ini kan hari ya, hari diketahui, hari diketahui, habis itu berbanding dengan hari yang ditanya. Nah, yang masing-masing baik itu yang ditanya, hari yang ditanya sama orang jumlah orang yang ditanya, itu kan apa namanya berbalik nilai gitu seperti itu. Jadi tidak sama dengan berbeda sama yang senilai tadi itu kan kita samakan. Nah, maka ini akan kita dapat X sama dengan 20 kita kalikan 18. Habis itu kita bagi 15 itu 5 kali 3 ya. 5 kali 3. Ini habis 4, kemudian dicoret 6. Maka kita akan dapat 24 hari. Seperti itu untuk yang berbalik nilai. Jadi untuk variabelnya, teman-teman bisa gunakan, kita ganti warna. Nah, kita ganti warna. Ini apa namanya variabel orang. Kita bandingkan dengan variabel orang. Habis itu variabel hari, kita bandingkan dengan variabel hari. Habis itu kita balik yang ditanya sama yang ditanya, baik itu variabel dan orang dan hari itu tidak dalam satu garis. Itu pun juga yang diketahui. Itu adalah contoh untuk yang perbandingan tidak senilai atau berbalik nilai. Nah, kira-kira ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan. Untuk perbandingan tidak senilai dan perbandingan senilai ataupun ini pengertiannya. Silakan kalau ada pertanyaan teman-teman sebelum masuk ke contoh soal atau latihan soal. Boleh kalau misalnya ada pertanyaan. Tidak ada. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, boleh cek ombak dulu, ketik 20 di kolom chat untuk lanjut ke contoh soal teman-teman. Yuk, cek ombak dulu yuk, ketik 20 di kolom chat untuk lanjut ke contoh soal. Oke, oke. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama ini kita akan kerjakan bareng-bareng. Setelah itu teman-teman bisa mencoba nih di apa namanya di coretnya masing-masing. Untuk contoh soal pertama kita akan coba dulu. Pokoknya enaknya warnanya warna apa ya? Ini enak nggak? Oh ini enak nih. Oke, tiang bendera tingginya 1,5 meter. Panjang bayangannya adalah 1 meter. Jika pada saat yang sama panjang bayangan pohon adalah 6 meter, maka kira-kira tinggi pohon tersebut adalah berapa? Nah, jadi kalau misalnya seperti ini, misal kita punya tiang bendera nih. Tiang bendera pendek aja kali. Kita punya tiang bendera, di sini tingginya ini 1,5. Habis itu punya bayangan kan? Dia punya bayangan. Nah, bayangannya ini tingginya 1 meter. Kalau ini cuma 1,5 meter. Terus kita bandingin sama pohon. Set, pohon. Tapi dia panjang bayangannya itu 6 meter. Ya kan? Ini anggaplah pohon lah ya guys. Ini panjang bayangannya adalah 6 meter. Nah, kira-kira berapa tingginya? Ini berarti kan kita menggunakan perbandingan. Perbandingan
senilai ya, karena kalau misalnya tinggi bayangannya apa namanya lebih pendek daripada tinggi tiangnya, maka pohonnya itu juga mengikut ya kan, karena kan posisi matahari itu satu ya kan, posisi matahari itu nggak kemana-mana. Jadi di sini kita akan menggunakan perbandingan senilai. Berarti kita punya bayangan sama kita punya tinggi sebenarnya gitu kan, bayangan sama tinggi sebenarnya. Nah, tinggal kita bandingin. Kalau misalnya tinggi bayangannya ada satu yang tiang, bisa kita bandingin dengan tinggi pohon, bayangan pohon ya. Bayangan pohon itu 6, maka ini akan sama dengan 1,5 per X. Nah, kira-kira berapa nilai X? X adalah Oke. 1,5 kita kalikan 6, kita bagi satu, maka hasilnya adalah 9. Maka tinggi pohonnya ini adalah 9 meter, teman-teman. Maka jawabannya C. Nah, untuk yang contoh perbandingan senilai dari teman-teman, apakah ada pertanyaan? Silakan. Sudah kebayang mungkin perbandingan senilai? Ada pertanyaan dari teman-teman, boleh? Kalau misalnya masih mau dipahami, monggo. Kalau misalnya aman, oke. Oke. Nah, yang pertama, oke, aku langsung ya. Jadi yang pertama itu teman-teman harus mengetahui kira-kira ini tuh perbandingan senilai atau tidak senilai. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tinggi pohon, kita bandingin antara tinggi pohon sama tinggi tiang. Nah, kan apa namanya? Kalau misalnya perbandingan senilai, ketika tinggi tiangnya ini lebih tinggi daripada panjang bayangannya, ya kan? Otomatis apa namanya? Tinggi dari pohonnya, tinggi dari pohon itu harus lebih tinggi daripada bayangannya sendiri. Kenapa? Karena apa namanya tinggi tiang sama tinggi pohon itu kan dalam satu tempat yang sama, yaitu di bumi gitu ya kan, pasti dalam satu tempat yang sama dan arah mataharinya sama. Otomatis apa namanya jelas ketika kita mengetahui panjang bayangannya lebih pendek daripada tinggi tiang yang sebenarnya, berarti untuk yang pohon itu panjang bayangannya itu jelas lebih pendek juga daripada tinggi sebenarnya. Nah, kalau misalnya seperti itu, berarti kita bisa memutuskan untuk menggunakan perbandingan senilai. Ya, kita bisa memutuskan untuk menggunakan perbandingan senilai. Senilai. Nah, sampai sini dulu. Kira-kira kalau misalnya untuk menggunakan perbandingan senilai, nangkap ya, kira-kira ya. Dari logika soalnya kita pasti menggunakan perbandingan senilai. Nah, kemudian bagaimana cara menerapkan perbandingan senilai? Kalau misalnya perbandingan senilai, di sini kita bisa menerapkan, mungkin kita coba pakai rumus kali ya. Kalau misalnya pakai rumus, hmm, misal gini, oke, kita coba pakai rumus. Ini tinggi, bayangan deh. Kalau misalnya perbandingan senilai, itu rumusnya gini. Ini bayangan atau variabel lainnya ya. Ini kan kebetulan variabel bayangan sama tinggi sebenarnya. Bayangan si tiang atau bayangan T. Nah, kita akan bandingkan dengan bayangan si pohon. Bayangan pohon ya, atau bayangan P. Nah, kalau misalnya perbandingan senilai, ini akan senilai atau sama dengan tinggi tiangnya, tinggi tiang, kemudian berbanding dengan tinggi pohon. Nah, kalau misalnya perbandingan senilai itu di kiri, ya, persamaan di kiri, persamaan untuk bayangan, itu tiangnya kan di atas nih. Nah, maka kalau untuk perbandingan senilai, berarti itu sama dengan tingginya itu dalam satu, apa namanya, satu, apa ya, sama-sama pembilang gitu.
si tiangnya itu sama-sama pembilang untuk komponen bayangan dan komponen tinggi. Ini adalah perbandingan senilai. Kalau misalnya berbalik nilai nanti kayak tadi, ini berarti untuk tinggi pohonnya dan ini untuk tinggi tiangnya. Itu makanya perbandingan apa namanya tidak senilai. Kalau ini adalah contoh untuk perbandingan senilai. Nah, dengan menggunakan rumus ini kita tinggal masukin angkanya deh, seperti itu. Jadi kita harus mengetahui dulu apakah ini menggunakan perbandingan senilai atau bukan. Kemudian kalau misalnya menggunakan perbandingan senilai, maka objeknya, objek yang sama itu harus ditempatkan sama-sama di pembilang dan sama-sama di penyebut. Ini kan yang penyebutnya objek si pohon dan apa namanya penyebut yang di tinggi sebenarnya itu juga objek si pohon. Itu adalah perbandingan senilai. Nah, ada pertanyaan dari teman-teman mungkin? Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Oke, teman-teman yang lain bagaimana? Apakah aman? Oke, kalau misalnya aman, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya, latihan 2, silakan. Untuk teman-teman, kira-kira jawabannya yang mana nih? Ada permen di dalam toples. Dibagikan ke 6 orang anak. Itu hasilnya 30. Wah, ini soal bonus nih. Coba, teman-teman, kira-kira jawabannya yang mana? Cepat sekali. Masa iya 18? Cepat sekali kamu ngitungnya. Wah, ini soal bonus nih kayaknya nih ya. Coba kita cek. Permen di dalam toples dibagikan kepada 6 orang anak. Masing-masing anak dapat 30 permen tanpa sisa di toples. Berarti kira-kira berapa tuh? Kalau misalnya ada 6 orang anak, satu anak dapat 30 permen. Berarti total permennya ada, ya, 30 dikalikan 6. Total permen ada 180. Habis itu permen ini dibagikan ke 10 anak. Ya, ini soal bonus nih. Waduh, pantasan cepat. 180 dibagi 10 adalah 18 permen. Oke, mantap teman-teman. Tapi kamu baca soal sekilas cepat juga dapat 18. Kayaknya aman ya untuk soal nomor 2 ya. Kita lanjutkan aja nih ke soal berikutnya. Set. Kalau yang ini kira-kira mana guys? Silahkan. Pabrik batu bata. Kira-kira jawabannya yang mana? Wih, wah cepat sekali. Oke, ada yang jawab 20 hari. Teman-teman yang lain bagaimana? Apakah sepakat 20 hari? Siapa tahu ada yang masih menghitung. Wah, cepet banget ya hitungnya ya. Oke, baiklah. Kita tunggu teman-teman yang lain ya. Coba teman-teman yang lain bagaimana? Apakah sepakat dengan 20 hari? Atau ada jawaban lainnya? Oke, baik. Teman-teman yang lain bagaimana? Apakah ada apa namanya nilai yang lain? Oke, baik. Wow. Oke, kita bahas. Kita coba bahas ya. Set. Pabrik batu bata ini mendapatkan pesanan dan memerlukan pekerja sebanyak 30 orang untuk mengerjakan pembuatan batu bata selama 20 hari. Nah, ada variabel orang, ada variabel orang, dan ada variabel hari.
Ketika dikerjakan oleh 30 orang itu akan makan waktu pengerjaan 18 hari. Apabila pekerja yang ada ternyata cuma 27, ya kan? Ternyata cuma 27, ya kan? Dari 30 ternyata cuma 27 orang. Kira-kira berapa hari yang dibutuhkan untuk mengerjakan batu bata tersebut? Nah, balik lagi. Stepnya adalah kita mengetahui dulu kira-kira apa namanya, ini perbandingan terbalik atau senilai. Logikanya, kalau misalnya jumlah pekerjanya turun, semakin sedikit orang yang mengerjakan, maka apa namanya, semakin lama, semakin lama apa namanya hari yang dibutuhkan, ya kan? Maka di sini X-nya akan lebih besar daripada 18 hari. Maka di sini X-nya ini akan lebih meningkat nih, akan lebih dari 18 hari. Berarti gimana perbandingannya? Oke, perbandingan adalah kita bandingin apa namanya, orang dengan orang, terus hari dengan hari. Ketika 30 orang itu turun menjadi 27 orang, akan sama dengan, kalau misalnya senilai, kita 30 itu kan kita setarain dengan 18 ya. Itu kalau senilai. Tapi karena ini berbalik nilai, tinggal kita hapus. Ini X, tinggal kita balik, sorry. X per 18. Kira-kira mana ini jawabannya? X akan sama dengan 30 bagi 27, 27, kemudian kita kalikan 18. Ini kita coret, coret. Kalau misalnya dibagi 3, ini 10. Kalau misalnya dibagi 3, ini 9. Kemudian ini kita coret, 9 bagi 18, ini 2. Maka ini adalah 20 hari. Yes, betul. Maka jumlah orangnya akan dibutuhkan 20 hari. Ya, seperti itu. Atau paling mudah kayak gini, teman-teman. Paling mudah, teman-teman kan udah tahu nih. Misal 30, 30 banding 27. Itu berapa sih? Itu kan 10/9. Nah, biasanya pecahan yang ini itu juga akan sama. Ya kan, sekitar 10/9 juga. Ya, jadi di sini itu akan menjadi apa namanya, 10/9. 9 ini kan kayak 2 kalinya 18. 18 itu kan 2 kalinya 9, sorry. 18 kan 2 kalinya 9. Maka di sini 10, 2 kalinya 10 berapa sih? Maka X-nya 20, seperti itu. Jadi kita menggunakan perbandingan yang terkecil. Seperti itu. Kebetulan teman-teman jangan melihat 10/9 dan 10/9 ini sebagai perbandingan lurus, itu tidak. Tapi kita lihat apa namanya, variabelnya nih, mana yang harus kita balik, seperti itu. Ada pertanyaan mungkin untuk nomor 3? Silakan kalau misalnya ada pertanyaan. Ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita cek ombak dulu yuk, ketik 5 untuk lanjut. Yuk, yuk, coba yuk ketik 5 untuk lanjut yuk. Kalau nggak ada pertanyaan. Oke, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Oke, belum ada pertanyaan ya. Kalau belum ada pertanyaan, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nah, nomor 4, silakan untuk teman-teman. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Ada pekerja 12 orang. Selesai proyek dalam waktu 15 hari. Nah, terus jika diminta nih proyek selesai dalam waktu 10 hari, kira-kira berapa banyak orang yang harus ditambahkan? Berarti ini perbandingan terbalik juga nih, ya kan? Perbandingan terbalik juga. Berapa banyak yang harus ditambahkan ya, menggunakan perbandingan terbalik. Kira-kira jawabannya yang mana guys? A, B, C, D, atau E? Silakan, bisa dicobakan dulu.
Oke, oke, kita tunggu jawaban teman-teman yang lain ya. Kita tunggu jawaban teman-teman lain. Ada yang jawabannya E. Teman-teman yang lain bagaimana? Apakah sepakat untuk opsi E? Bisa dicoba dulu. Bagaimana? Oke, ada yang jawab E juga. Oke, baik. Teman-teman yang lain. Mungkin bisa dicoba dulu. Masih kita tunggu. Oke, ada yang opsi D. Ada yang masih mau mencoba kan? Belum ada? Kalau misalnya belum ada, yuk kita bahas. Nah, kita bandingkan dulu yang masing-masing subjeknya tuh ada angkanya. 15 hari dengan 10 hari. Ini akan kita bandingkan. Ketika apa namanya proyek harusnya dikerjakan selama 15 hari dengan jumlah orangnya adalah 12, maka berapa banyak orang yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek selama 10 hari. Kalau misalnya waktunya semakin sedikit, maka jumlah orang yang dibutuhkan semakin banyak, ya kan? Jumlah orang yang dibutuhkan akan semakin banyak. Makanya kita akan menggunakan perbandingan terbalik. 15 per 10 akan sama dengan X per 12, ya kan? Jadinya terbalik tuh. Maka X-nya berapa? X adalah, sebenarnya bisa kita langsung bandingkan nih. Ini kan 15 per 10. Ini adalah 3 banding 2. Nah, kalau misalnya kita pengen dapat 3 banding 2, ini kira-kira 12 banding berapa sih? Biar dapat 3 banding 2. Berarti kan 12 banding 18 ya. Atau setara dengan 2 kalinya 6 adalah 12 dan 3 kalinya 6 adalah 18. Maka nilai X-nya adalah 18 nih kita butuh. Atau kalau misalnya mau pakai cara tradisional, maka nilai X-nya akan sama dengan 15 per 10 kita kalikan 12. Ini kita coret, coret 3, 2, kemudian dicoret-coret 6. 6 kali 3 adalah 18, sama saja. Nah, apakah jawabannya yang A atau yang E? Kata-katanya adalah berapa banyak yang harus ditambahkan. Kita udah punya 12. Berarti tambah berapa untuk menjadi 18? Tambah 6 ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang E. Seperti itu. Oke, aman teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Boleh kalau misalnya mau ditanyakan. Aman ya? Berasa aman. Kalau misalnya aman, kita lanjutkan ke nomor berikutnya nih. Set. Wih, ke soal 4 juga. Sama ya? Wah, ini soalnya sama guys. Soal 4, 12 orang. Oh, ini soalnya sama. Ini kita hapus aja. Set. Nomor 5. Nah, nomor 5 silakan teman-teman. Apa namanya, bisa dicobakan. Kira-kira jawabannya yang mana untuk nomor 5? Ayo, 60 atau 45 tuh? Oke, kita keep jawabannya dulu. Teman-teman yang lain bagaimana? Silahkan dicoba dulu. Kita berikan waktu sebentar.
Siapa yang sudah mendapatkan jawaban untuk soal nomor 5? Oke, ada yang jawabannya C. Teman-teman yang lain bagaimana? Apakah setuju dengan jawaban C? Oke, dua orang jawabannya C. Oke, baik. Wah, kayaknya banyak yang jawabannya C nih. Dua orang jawabannya C. Teman-teman lain gimana? Siapa tahu ada yang dapat jawaban lain. Kita bahas ya. Langsung saja kita bahas. Kalau misalnya tidak ada jawaban lain, kita bahas. Kalau misalnya teman-teman masih ada jawaban lain, silakan drop aja di kolom chat. Nanti akan kita record. Untuk menempuh jarak dua kota dari A ke B, dari A ke B, saat ini kita nggak tahu nih jaraknya berapa ya kan. Dengan menggunakan sepeda motor. Oke, sepeda motor. Diperlukan waktu 8 jam. Siapa yang mau naik sepeda motor sampai 8 jam guys di motor? Gokil. Sepeda motor dengan waktu 8 jam, kecepatannya adalah 75 kilometer per jam. Wow, cepat sekali. 8 jam, kecepatan 75 kilometer per jam. Berapa ya jaraknya ya? Berapa kecepatan rata-rata yang harus... berapa kecepatan yang harus digunakan atau yang ditempuh jika menghabiskan waktu selama 10 jam? Oh, mungkin dia pengen apa namanya ngendarain santai ya. Ini San Mori tapi sampai 8 jam jauh juga. Pulang kampung sepertinya. Jadi ada dua subjek nih sama-sama waktu ya kan. Ini kita udah tahu nilainya 8 jam sama 10 jam. Kita akan mencari rata-rata untuk waktu yang 10 jam. Nah, seperti biasa kita menggunakan logika dasar dulu. Kalau misalnya teman-teman nempuh waktu 8 jam, berarti kan artinya teman-teman ngebut banget tuh ya kan. 75 kilometer per jam, bayangin itu udah ngebut apa gitu. Tapi kalau misalnya waktunya diturunin, ah kita 10 jam aja deh gitu kan, 10 jam pasti nyampe kok. Berarti kan kecepatan yang teman-teman gunakan pasti kan lebih lambat gitu. Makanya turun. Artinya apa? Ketika teman-teman pengen ngendarin selama 8 jam, itu butuh kecepatan 75 kilometer per jam. Nah, berapa kecepatannya kalau misalnya teman-teman pengen ngendarain bukan hanya sih, teman-teman pengen ngerjain 10 jam gitu kan. Berarti ini kan nilainya naik ya. Nilai jamnya naik, berarti kecepatannya harus turun ya kan. Kecepatan harus diturunin. Karena kita pengen ngendarain santai. Ya udah, kita terapkan rumus seperti tadi. Jam yang diketahui berbandingin jam yang ditanya, itu akan sama dengan kecepatan yang ditanya per kecepatan yang diketahui. Maka berapa X-nya? X itu akan sama dengan 8 per 10. Habis itu kita kalikan dengan 75. Ini kalau misalnya kita bagi 2, ini adalah 4 per 5. Habis itu 5-nya kita coret habis. 75-nya ini menjadi 15. 15 kali 4 ini adalah 60 kilometer per jam. Tuh. Jadi kita menggunakan perbandingan terbalik ya. Kita pengen ngendarain santai, tapi waktu yang ditempuh lama. Kita pengen ngendarain cepat gitu kan, tapi waktu yang ditempuh lebih cepat gitu. Itu namanya perbandingan terbalik. Tapi hati-hati ya, jangan sampai ngendarin 75 kilometer per jam karena akan berbahaya teman-teman. Oke, ada pertanyaan untuk nomor 5, silakan. Kalau ada pertanyaan. Oke, kalau misalnya tidak ada, kita lanjutkan nomor 6. Yuk, teman-teman dicoba dulu nomor 6. Silakan dicoba. Di kertas coret-coretan masing-masing boleh dicoba, kita tunggu.
Bisa dicoba dulu di kertas coret-coretan masing-masing. Oke. Oh, ada yang jawab 3 orang. Wah, 3 orang di luar opsi nih kayaknya nih. Oke, nanti kita cross check. Ada yang jawab 3 orang. Teman-teman lainnya bagaimana? Adakah opsi lain? Ini anggap aja opsi F kali ya. F. Yang punya jawabannya beda mungkin boleh banget kita drop di sini biar kita bisa diskusi dengan jawaban yang berbeda. Teman-teman yang lain bagaimana? Apakah ada apa namanya? Apakah ada jawaban? Kita coba hitung ya. Kita coba hitung. Atau oke, ada yang milih C. Ada 3 orang, ada 4 orang. Coba kalau mungkin boleh nih di kolom chat. Kalau misalnya 3 orang, direct message aja nggak apa-apa kok. Kalau misalnya 3 orang, kira-kira rumusnya bagaimana? Kalau misalnya 4 orang, rumusnya gimana? Karena di sini 15 hari kerja, terus berhenti selama 9 hari. Nah, kira-kira rumusnya gimana tuh? Boleh nih, karena ada jawaban yang berbeda. Siapa tahu rumusnya sama. Kira-kira perbandingannya, oh bening. Oke, kita coba. Dalam waktu 60 hari ini dikerjakan oleh 12 orang. Harusnya, aduh, harusnya pekerjaan 60 hari, pekerjaan 60, kalau boleh on mic nggak apa-apa sih Kak. Oh, oke, oh boleh banget on mic, boleh, boleh, boleh. Coba on mic, biar aku, apa namanya, tulis di sini. Boleh banget kalau on mic. Halo Kak, Halo, ya Kak, kan itu kan katanya sebuah perpustakaan pertemuan direncanakan selesai dibangun dalam waktu 60 hari oleh 12 orang. Kan awalnya 12 orang mengerjakan 60 hari. oke, Nah, kemudian setelah 15 hari bekerja, pembangunan diberhentikan selama 9 hari. Nah, kita difokus dulu setelah 15 hari bekerja. Berarti 15 hari telah dilaksanakan bekerja. Jadi 60 hari dikurang 15. oke, betul. Kita kurangin dulu 15. Nah, 45 hari itu kan kita nggak fokus ke 9 hari dulu. 45 hari itu berarti masih dipekerjakan oleh 12 orang. Betul. Nah, kemudian setelah pembangunan berhenti selama 9 hari. Nah, kemudian dari 45 hari bekerja itu dikurangin 9 hari, jadi 36 hari. Nah, 36, oke. 36 hari itu berapa pekerja? Nah, kita fokus di situ. Nah, kemudian Oke. kan nah, in- kemudian kan karena berbalik nilai ya kayak jadinya ditukar jadi 45 per 36 sama dengan Apa dengan? X per 12. Oke, Jadi baik. X sama dengan 45 dikali 12
per 36. Hasilnya 15 orang. Nah, X sama dengan 15 orang. Nah, banyak pekerja yang harus ditambahkan agar perpustakaan tersebut selesai tepat waktu. Jadi 15 orang dikurang 12 orang pekerja semula. Jadi hasilnya 3 orang pekerja yang harus ditambahkan. Oke, mantap. Terima kasih banyak. Coba Efran Sandi Pradana. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Efran Iya kak, Sandi sama-sama Pradana. kak. Oke, seperti itu. Wah, keren banget nih. Berarti apa namanya? Teman-teman bisa memahaminya dengan baik nih. Ini aku rasa teman-teman siap sih UTBK gitu kan. UTBK bulan apa? April, April Mei. Oke, mantap mantap, bagus bagus bagus. Berarti teman-teman bisa aku asumsikan teman-teman belajar nih untuk perbandingan berbalik nilai sama yang senilai. Kurang lebih seperti itu. Jadi betul. Awalnya awalnya kan ditargetkan 12 hari ini untuk 60 orang ya kan. Tapi kan sudah bekerja selama 15 hari. Nah, di situ kan memang tidak ada apa namanya penurunan hari ini dari 60 kita targetan turunnya jadi 50 hari itu nggak ada. Tapi karena pekerjaan berhenti nih, karena pekerjaan berhenti selama 9 hari, maka apa? Maka itu jadi faktor harinya itu menjadi apa namanya kita percepat gitu kan. Karena kita mandek 9 hari, kita masih pengen on target gitu kan. 60 hari pokoknya selesai gitu tapi nganggur selama 9 hari. Makanya berarti kan pekerjaannya harus ditambah. Seperti itu, betul. Tapi balik lagi, ada satu step yang menjadi step tambahan, yaitu apa? 60 hari ini kita harus kurangi 15 hari dulu. Dan perbandingannya masih dengan 12 orang. Kenapa? Karena memang 12 orang itu sudah ditargetkan dari awal untuk mengerjakan selama 60 hari. Dan mereka masih on schedule apa namanya di hari ke-15 ya kan. Tapi kan masih ada 45 hari lagi. Habis itu nganggur tuh, nganggur selama 9 hari. Wah, sisa berapa nih? Ya kan sisa 36 hari gitu kan biar kita on time. Berarti kita harus lebih cepat. Kalau mau kita lebih cepat kerjanya, berarti orangnya kita tambah. Seperti itu. Berapa penambahannya? Nah, yang harus diperhatikan selain itu dari teman-teman adalah ini. Pertanyaan banyak pekerja yang harus ditambah. Beda kan? Banyak pekerja yang harus ditambah sama berapa pekerja yang harus dipekerjakan. Itu akan berbeda. Karena kalau misalnya berapa pekerjaan ditambah, itu tidak 15 ya, tapi yang awalnya 12, karena harinya semakin mepet ya kan, kita butuh orang banyak, menjadi 15 orang, berarti berapa penambahannya? Penambahannya adalah 3. Terima kasih banyak untuk apa namanya teman kalian yang sudah ini present. Wah, keren banget, aku selalu apresiasi. Mantap, mantap. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman untuk nomor 6, silakan. Aman ya. Wah, kayaknya teman-teman siap nih buat UTBK berbanding nilai dan senilai. Kita coba untuk nomor 7. Wah, nomor 7 unik nih. Nomor 7 berbeda dengan nomor-nomor sebelumnya. Di sini bukan soal cerita. Kira-kira jawabannya yang mana? Boleh banget. Kalau masih ada yang belum jelas, mungkin ini kali ya. Ini adalah 2R ya. 2R min 1. Ya, makin nggak jelas. Ini 2R min 1. Ya. Berbanding dengan 20. Oke, sabar ya. Jawaban saudara akan kami keep. Teman-teman yang lain, bagaimana? Bisa dicoba dulu. A banding B itu sama dengan 2R min 1 banding 20. Nilai P-nya 60, nilai Q-nya 45. Nah, ini yang unik nih. Jika A banding B berbalik nilai dengan P banding Q, kira-kira nilai R-nya adalah berapa? Boleh dicoba mungkin teman-teman sekalian. Kira-kira jawabannya yang mana? Oke, ada yang jawab 8. Teman-teman kalian apakah setuju dengan opsi 8? Maka nilai R adalah 8.
Oke, dua orang menjawab 8. Wah, oke, baiklah. Teman-teman yang lain, apakah setuju dengan opsi 8? Sudah dua orang menjawab 8. Oke, kalau misalnya tidak ada lagi, kita akan bahas. Kata kuncinya adalah A banding B itu berbalik nilai dengan P banding Q. Maksudnya apa? Kalau misalnya A banding B itu akan berbalik nilai dengan P banding Q, maka berbalik nilai menjadi ini ya, Q banding P. Ya, kita balik aja. A banding B itu berbalik nilai dengan P banding Q, maka P banding Q-nya yang kita tukar. Maka di sini kita bisa lihat nilai A akan sama dengan Q, nilai B akan sama dengan P. Nah, berapa nilai A? Nilai A adalah 2R min 1. Nilai Q adalah 20. Sorry. Nilai B adalah 20. Ini adalah A banding B. Kemudian, berapa Q banding P? Set. Nih, tinggal kita taruh sini nih. Q nilainya 45. Kemudian P nilainya 60. Nah, berarti kita bisa lihat nih. 2R min 1 sama dengan 45. Berbanding dengan 20 apa namanya sama dengan 60. Sederhananya gimana? Kalau misalnya 20 sama dengan 60, berarti ini kan tiga kalinya. Ya kan? 20 kali 3 kan 60. Berarti ini menjadi tiga kalinya. 2R min 1 kali 3 itu akan sama dengan 45. Berarti berapa yang kali 3 sama dengan 45? Berarti ini adalah 15 ya. 2R min 1 sama dengan 15. Kenapa 15? Karena 15, oh, kursor hilang. Karena 15, nah, kalau misalnya kita kali 3 sama dengan 45. Maka R-nya berapa? 2R sama dengan 15. Satunya pindah, tambah 1. Atau 16 ya. 2R sama dengan 16. Maka R adalah 16 bagi 2. Yes, betul jawabannya 8. Ada pertanyaan untuk nomor 7 dari teman-teman? Silakan. Oke, aman ya. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Oh, ada berapa soal perbandingan? Banyak ya. Nomor 8. Wah, nomor 8 kita coba bareng-bareng deh. Sebuah proyek dikerjakan oleh 6 pekerja dan direncanakan selesai selama 15 hari. Oke, 6 pekerja untuk 15 hari. Kemudian, pada hari ke-9 sampai hari ke-13, proyek diliburkan. Agar proyek tersebut selesai tepat pada waktunya, maka pekerja yang harus ditambahkan adalah berapa orang. Nah, ini prinsipnya sama kayak yang tadi nih. 6 orang pekerja bekerja selama 15 hari, namun pada hari ke-9 sampai ke-14. Berarti mereka selesai berapa hari tuh? 8 ya. Apa namanya? Berarti kalau pada hari ke-9 berarti kan mereka bekerja sampai hari ke-8. Berapa 15 dikurangi 8? 7. 6 orang harusnya selesai dalam waktu 7 hari ya. Ini hari ke-8. Hari ke-8. Nah, pada hari ke-9 sampai ke-13 nih berapa hari sih? 9, 10, 11, 12, 13. 5 hari. 5 hari ini nganggur, ya kan? 5 hari nganggur. 5 hari, 5 hari di stop gitu, atau 5 hari stop libur. Maka kita akan mulai pada proyek ke-14 sama 15. Sisa berapa hari? Sisa 2 hari. Nah, berapa nilai X-nya? Seperti ini. Nah, kira-kira berarti perbandingan gimana? Seperti tadi, kita menggunakan perbandingan terbalik. 7/2 akan sama dengan X per 6. Berarti X akan sama dengan 7 kali 6 per 2. Coret, coret 3. 3 kali 7 akan sama dengan 21. Pekerjaannya tadi 6, sekarang pekerjaannya menjadi 21.
Berarti berapa penambahannya? Penambahannya adalah 15 orang. Prinsipnya sama seperti yang tadi. Nah, aman ya untuk nomor 8. Kalau misalnya aman, kita lanjutkan ke nomor 9. Set. Keluarga Pak Budi. Keluarga Pak Budi mempunyai persediaan beras yang cukup untuk 4 orang selama 24 hari. Nah, sekarang ngomongin beras nih. Udah nggak ngomongin proyek tadi. Proyek lagi, sekarang ngomongin beras. Kalau misalnya, apa namanya, persediaan beras untuk 4 orang, itu bisa cukup selama 24 hari. Sekarang keluarga Pak Budi nambah 2 orang, ya kan? 2 orang saudaranya. Berarti nambah menjadi 6. Kira-kira berapa hari akan habis? Nah, balik lagi kita menggunakan logika sederhana. Kalau misalnya orangnya banyak, berarti kan beras yang dihabiskan akan semakin cepat, ya kan? Kalau misalnya orangnya nambah, berarti lama hari untuk menghabiskan beras itu akan lebih cepat gitu kan. Makanya menggunakan perbandingan terbalik. Prinsip seperti tadi, berarti 4 per 6 sama dengan X per 24. Selalu kita balik nih, kalau misalnya perbandingan terbalik. Maka X akan sama dengan 4 per 6 dikalikan 24. Ini coret, hasilnya 4. 4 kali 4, 16. Ketika jumlah orangnya nambah, maka berasnya akan lebih cepat habis, ya kan? Ketika orangnya hanya 4. Hanya 4, 24 orang. Seperti itu. Makanya jawabannya adalah 16 hari. Ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan kalau ada pertanyaan. Aku rasa sama nih. Oke, kita dapat perbandingan terbalik terus ya. Nomor 10 apa nih? Nomor 10 silakan. Kira-kira nilai A berapa? Boleh nih teman-teman. Udah bukan soal cerita. Silakan teman-teman. Kira-kira jawabannya yang mana? Oke, nilai A ada yang jawabannya 8. Teman-teman yang lain bagaimana? Apakah setuju dengan opsi 8? Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah sepakat untuk opsi 8? Kita hitung sama-sama. Kita lihat persamaan sederhana nih. 6. Ini kita mudahnya adalah kita menggunakan bentuk pecahan ya. Kita ubah ke bentuk pecahan. Ubah ke pecahan. Nah, gimana cara mengubahnya? 6 banding A per 2. Maka menjadi apa? 6 per A tambah 2. Akan senilai atau sama dengan 9 per 2A min 1. Seperti biasa, kita kali ke atas, ini kita kali ke atas. Maka menjadi 6 dikalikan 2A min 1 sama dengan 9. Kita kalikan A tambah 2. Maka akan menjadi apa? Di sini 12A min 6 sama dengan 9A tambah 18. Kita pindahin ruas ke kiri, ini kita pindahin ruas ke kanan. Maka akan menjadi 12A min 9A akan sama dengan 18 ditambahkan 6. 3A sama dengan 24. Berarti A sama dengan 24 bagi 3. Yes, betul 8. Gimana 8? Nah, sebelum masuk ke operasi hitung, kira-kira dari teman-teman ada pertanyaan nggak nih untuk soal perbandingan senilai dan tidak senilai? Atau ada yang mau diulang mungkin boleh banget. Entah itu nomor 1, 2, sampai 10. Silakan teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan.
Kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, boleh nih ketik 10 untuk lanjut di kolom chat. Yuk, cek ombak yuk. Ketik 10 di kolom chat untuk lanjut. Oke, 10, 10, 10, 10. Oke, kita lanjutkan. Set. Nah, operasi hitung. Operasi hitung di sini sebenarnya kita akan mereview sedikit mengenai sifat-sifatnya. Tapi yang harus teman-teman apa namanya? Yang harus teman-teman perhatikan adalah di bagian yang pertama, karena ini akan menjadi utama. Operasi hitung yang biasa. Kita di soal contoh-contoh soal yang dilampirin itu belum masuk ke pangkat, belum masuk ke akar, tapi di sini aku lampirin sengaja untuk mengetahui sifat-sifatnya, termasuk yang pecahan. Kayaknya pecahan masih ada deh, cuman aku lupa. Nah, kita akan mulai sifat-sifat dari yang pertama, operasi hitung biasa. Set. Operasi hitung biasa, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Teman-teman bisa seiring berlatih soal, teman-teman bisa memahami setiap sifat-sifat yang ada di sini. Kelihatan banyak banget ya, iya kayaknya kayak banyak banget gitu kan. Tapi balik lagi, seiring teman-teman sering-sering latihan soal, itu pasti akan hafal sendiri nih sifat-sifat seperti ini. Kayak misalnya A dikalikan dalam kurung B tambah C, berarti ini kan kita kali ke dalam, terus kita kali ke dalam, kan seperti itu. Oh, sama-sama kuning. Selesai. Nah, kemudian sifat-sifat seperti apa lagi? Sifat-sifat seperti contohnya apa ya? Oh ini nih. Contohnya misal A ditambahkan B tambah C. Itu teman-teman bisa melakukan sifat distributif, ya bukan distributif, distributif penyebaran. Asosiatif atau pengelompokan. Pengelompokan hitung-hitungan yang lebih mudah. Atau A tambah B dulu, baru teman-teman tambahkan C. Karena setiap model soal itu tuh akan berbeda-beda gitu kan. Nah, sifat-sifat seperti ini yang harus teman-teman perhatikan lebih detail. Nah, selain ke operasi hitung biasa, ada juga di dalam pecahan. Dalam pecahan itu ada beberapa jenis nih, baik itu pecahan biasa, sekarang ganti kuning, atau pecahan campuran. Pecahan campuran tuh yang mana sih? Pecahan campuran yang ini. Set. Nah, itu adalah pecahan campuran. Persen, kemudian desimal, desimal sebenarnya 11, 12 sama persen. Kenapa? Karena kalau misalnya 5%, itu akan sama dengan 5/100. Bentuk sederhananya dari 5/100 kan 0,05. Ini adalah desimal. Dan rasionalisasi pecahan. Loh, aku nggak lampirin di sini. Iya betul, ini rasionalisasi pecahan nanti. Jadi kalau misal di dalam pecahan biasa, untuk menyederhanakannya, seperti yang teman-teman ketahui, menggunakan sifat yang ini, ketika penyebutnya beda, setengah tambah 1/3. Kan teman-teman pertama kali silang dulu ya kan, kali silang dulu. Seperti ini, D kali A, habis itu B kali C, habis itu bawahnya teman-teman kali, B kali D. Maka ini akan sama dengan 3 tambah 2/6. Dan seperti itu. Kemudian, kalau misalnya untuk perkalian, langsung aja dikali. Ini khusus untuk operasi penjumlahan atau pengurangan. Tapi kalau misalnya perkalian, langsung aja kali. A per B kali C per D, langsung aja tuh A kali C per B kali D. Kalau misalnya untuk operasi pecahan campuran, misal 8/7. Ini kan hasilnya akan sama dengan 1/7. Kan dapetnya dari mana? Menggunakan rumus sederhana. 8 bagi 7. Ini adalah 1 kali 7, 7. Dikurangi sisa 1. Ini kan merupakan sisa. Makanya ini adalah sisa. 1/7 ini akan sama dengan 1 ditambahkan 1/7. Itu nilainya sama. Kenapa nilainya sama? 1 ini kan sama aja dengan 7/7 ya kan? Ditambah 1/7. Hasilnya juga 8/7. Nah ini sama. Jadi cuman bentuknya doang kok guys yang beda gitu. Terus apa lagi? Oh nih kalau ini persen. Kemudian kalau misalnya pembagian teman-teman mungkin masih ingat juga. Setengah dibagikan 2/1.
Ini menjadi setengah dikalikan 1/2 dibalik. Atau misalnya bentuknya gini, setengah habis itu dibagi lagi 1/2. Ya ini sama aja, ini tinggal teman-teman balik, ini menjadi 1. Oke, selain pecahan, ada juga pangkat. Nah, kalau pangkat lebih unik nih. Kita akan bahas sekilas aja, karena di contoh soal tidak ada hitungan pangkat, tapi kita akan masuk ke dalam sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya adalah ketika ada A pangkat M dikalikan A pangkat N, itu maka pangkatnya ditambah dengan catatan nilai depannya sama nih ya kan, konstantanya sama, sama-sama A. Contohnya misal 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 3. Nah, pangkatnya tinggal teman-teman tambah, maka menjadi 2 pangkat 5. Kalau misalnya pembagian, ini teman-teman kurang. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 1 sisanya ya. Pangkatnya dikurang. Kalau misalnya ada pangkat dalam pangkat, maka pangkatnya dikali 2 pangkat 2 dipangkatin 2. Berarti hasilnya adalah 2 pangkat 4. Kalau misalnya ada kurung terus dipangkatin, berarti pangkatnya nyebar. Begitu juga untuk yang pembagian. 2 kalikan 3 pangkat 2. Ini akan menjadi 2 pangkat 2 kalikan 3 pangkat 2. Kemudian kalau misalnya seperti ini, A pangkat 0 hasilnya adalah 1. Kemudian kalau misalnya 1/, misal 2 pangkat min 1, ini akan sama dengan 1/2 pangkat 1. Jadi pangkatnya berubah menjadi positif. Tinggal turunin aja, turunin jadi 1. Kemudian kalau misalnya dapat bentuk pecahan seperti ini, maka akar dari 2 pangkat 2, ini akar 3, ini akan menjadi 2 pangkat 2 bagi 3. Itu adalah sifat-sifat sederhana pangkat. Ini kan kita review sekilas. Dan sifat terakhirnya adalah operasi hitung akar. Ah, ini juga kita bahas sekilas. Untuk yang pertama ini menggunakan distributif atau penyebaran. Prinsipnya sama, akar C-nya ini kita masukkan ke dalam. Kemudian ini ada sedikit kebalik nih rumus yang ini. Kalau misalnya akar pangkat M, akar N itu harusnya adalah A pangkat M bagi N ya. Kemudian kalau misalnya akar A dikalikan akar B, ini bisa langsung teman-teman masukin ke dalam. Akar 2 kalikan akar 3. Ini akan sama dengan akar 2 kali 3 atau 6 ya. Terus kalau misalnya pembagian ini bisa langsung dipecah dan akar dikalikan akar maka akarnya habis. Kemudian ini sebenarnya bentuk sederhana kayak apa namanya X tambah Y kuadrat nih. Akar apa namanya akar A plus minus akar B. Kalau misalnya kuadratkan kan berarti begini. Akar A kemudian ditambahkan dengan akar B. Ini kali pelangi. Kita menggunakan sifat kali pelangi. Maka hasilnya akan seperti yang ada di contoh. Yaitu A tambah B tambah 2 akar B. Nah, itu review sekilas untuk sifat-sifat baik itu akar, pangkat, sama pecahan. Yang akan menjadi utama adalah yang hitung operasi biasa dulu nih, karena kita akan merumuskan dari soal cerita ke dalam soal matematika. Contoh soal nomor 1, kita akan bahas dulu yang pertama. 4 tahun yang lalu, jumlah usia Ellie dan Febri adalah 16 tahun. 4 tahun yang lalu maknanya gimana? Jumlah usia Ellie berarti apa? Ellie 4 tahun yang lalu, kita kurangin 4, ya. Kemudian tambah Febri atau F, kita kurangi 4, adalah 16 tahun, sama dengan 16. Nah, seperti ini kan maksud dari operasi nih. Kita menerjemahkan soal cerita menjadi seperti ini. Atau menjadi yang teman-teman bisa pahami, bisa pakai X, bisa pakai Y, atau lainnya. Sekarang, Ellie 4 tahun lebih muda dibanding Febri.
Maksudnya 4 tahun lebih muda gimana sih? Berarti sekarang itu Eli itu sama dengan umurnya Febri dikurangi 4. Kan 4 tahun lebih muda. Gampangnya gimana sih? Gampangnya kayak misal umurnya Febri 16. Berarti umurnya Eli 12. Nah, 12 kan 4 tahun lebih muda daripada 16. Makanya kita kurangin 4. Nah, seperti itu. Kok hilang? Eli. Nah, terus jika sekarang tahun 2020, maka Febri lahir pada tahun berapa? Sekarang adalah tahun 2020, maka Febri lahir tahun berapa? Kira-kira gimana nih cara mendapatkannya? Kita harus tahu dulu nih umur masing-masing, baik itu Eli maupun Febri. Ada satu syarat teman-teman, kalau misalnya ada dua variabel tidak diketahui, dua variabel tidak diketahui, maka teman-teman membutuhkan dua persamaan. Dua persamaan. Nah, teman-teman punya persamaan pertama, teman-teman punya persamaan kedua. Kebetulan nilai E sama dengan F dikurangi 4. Masukin aja ke sini. Kita ganti menjadi F min 4. Maka menjadi apa? F min 4 kita kurangi 4. Kemudian kita tambahkan F, kita kurangi 4, itu hasilnya adalah sama dengan 16. F tambah F adalah 2F, min 4, min 4, min 4, min 12. Sama dengan 16. Berarti 2F akan sama dengan 16 tambah 12. Maka F sama dengan 28 bagi 2 sama dengan 14 ya. Berarti kita tahu umurnya Febri adalah 14 tahun. Kalau misalnya sekarang tahun 2020, berarti kapan dia lahir? 14 tahun yang lalu, ini kurangin aja 14. Maka dapat hasilnya adalah 2006. Jawaban AB. Ada pertanyaan dari teman-teman untuk soal nomor satu, silakan kalau ada pertanyaan. Aman, teman-teman? Kalau misalnya aman, kita coba ke nomor 2. Nomor 2, aduh, sorry. Nomor 2, kira-kira jawabannya yang mana, guys? Silakan. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Kira-kira maksud dari soalnya gimana sih gitu kan? Itu sebenarnya yang menantang dalam soal cerita, menafsirkan cerita menjadi persamaan matematika. Boleh dicoba dulu mungkin nomor 2. Oke, baik, kita coba langsung aja nih. Peningkatan hasil tangkapan ikan per hari, peningkatan hasil tangkapan ikan per hari berkisar 0,2 sampai 0,4 ton. Maksudnya gimana sih? Contoh, teman-teman hari ini mancing itu cuma dapat 10 ton. Besok teman-teman mancing itu kan terjadi peningkatan. Peningkatan setiap hari ya kan antara 0,2 menjadi atau 0,2 sampai dengan 0,4. Berarti minimal minimal besok ketika teman-teman mancing itu tangkapannya nambah 10,2 atau 10,4 ya. Jadi tambahan maksimalnya 0,4, tambahan minimalnya 0,2. Nah, kalau misalnya hari ini tangkapannya 40 ton, kira-kira hubungan antara P dan Q itu gimana? Di sini dikatakan waktu yang diperlukan untuk hasil tangkapan menjadi 42 ton. Nah, dari 40 ton menjadi 42 ton, itu kan berarti nambah 2 ton. Kalau misalnya pengen nambah 2 ton, kira-kira butuh berapa hari mancing sih, ya kan? Kalau misalnya peningkatannya 0,2 sampai 0,4. Sebenarnya ini teman-teman tinggal bagi aja. Kalau misalnya teman-teman pengen nambah 2 ton, tapi yang teman-teman dapat nilai minimum
kita menggunakan nilai minimum dan nilai maksimum. Kalau misalnya kita cuma bisa nambah 0,2, 0,2 untuk menyentuh 2 ton, ini tinggal kita bagi 0,2. Maka di sini teman-teman akan membutuhkan waktu 10 hari, ya kan? 10 hari untuk mencapai tambahan 2 ton, ya kan? Karena besok nambah 0,2, nambah 0,2 doang. Tapi kalau misalnya nambahnya 0,4, berarti 2 dibagi 0,4. Ini hasilnya adalah 5 hari. Nah, ada dua jawaban. Ketika teman-teman bisa menggunakan minimum dan bisa menggunakan maksimum, teman-teman harus bandingkan antara P dan Q. Ketika teman-teman bandingkan P dan Q yang minimum, ini kan 6 banding 10, Q lebih besar. Tapi ketika teman-teman bandingkan P dengan Q maksimum, ini adalah 6 banding 5. Ini jelas lebih kecil. Kalau misalnya ada dua tanda seperti ini atau dua jawaban, ya, maka teman-teman jangan ragu untuk pilih informasi tidak cukup karena tidak konsisten. Ketika kita menggunakan nilai minimum, dia lebih kecil. Ketika kita menggunakan nilai maksimum, dia menjadi lebih besar nilai P-nya. Maka itu adalah tidak konsisten jawaban, maka informasi yang diberikan tidak cukup. Seperti itu untuk cara menjawabnya. Ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Jadi yang pertama teman-teman harus manfaatkan nilai minimum, harus manfaatkan nilai maksimum. Kalau misalnya konsisten gimana? Kalau misalnya nilai minimumnya ini cuma 4 hari contoh, maka akan konsisten. Nilai P akan selalu lebih besar daripada Q. Baik itu kita bandingin 4 sama 5 ya kan? Karena masih lebih kecil daripada 6. Konsisten tuh. Ketika pakai minimum lebih besar, ketika pakai maksimum lebih besar. Maka jawabannya yang A. Kalau apa namanya hasilnya konsisten, tapi ini tidak konsisten. Bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Ya udah informasi nggak cukup gitu. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke nomor nomor 3. Wah, nomor 3 sepertinya matematika sederhana nih. Oh, ini soal bonus nih. Wah, langsung aja nih ganti nilai A sama ganti nilai B. Jadi persamaan ini, wah teman-teman bisa nih. Bisa dikerjakan di rumah ya. Ini tinggal masukin. Ganti nilai A, ganti nilai B. Ini langsung kita lewatkan aja nih. Kita bonusin. Set. Nomor 4. Nomor 4 kira-kira jawabannya yang mana? Boleh banget nih. Tes PU UTBK. Skor totalnya berapa ya kan? Kalau misalnya aturan dia kalau jawabannya benar skornya 4. Kalau salah skornya min 2. Kalau nggak dijawab soalnya itu skornya min 1. Ada 50 soal, terus menjawab 48 dan dapat skor 100. Banyak soal yang jawabannya benar. Menggunakan sistem penilaian tersebut kira-kira yang mana nih? Wah, boleh nih pilih-pilih. Yang jelas bukan jawabannya ya, karena soalnya cuma 50. Dia kalau misalnya ngerjain 52 soalnya soal goib nih kayaknya nih. Bagaimana teman-teman? Siapa yang sudah dapat jawaban? Wah, gak seperti itu kayaknya. Boleh dibaca-baca dulu. Oke, ada yang jawabannya B. Teman-teman kalian apakah setuju jawabannya B? Kita cross check ya. Kita langsung aja nih, kita coba pakai opsi B. Dikatakan jawabnya 48 soal. 48 soal berarti nggak dijawab dua ya kan. Ini ada jawaban benar,
yang kita nggak tahu skornya berapa, terus ada jawaban salah, sama ada nggak jawab ya kan, nggak jawab. Mungkin waktunya habis. Berarti kalau 48 soal dijawab, berarti yang nggak dijawab ada dua. Berapa skor untuk soal yang tidak dijawab? Ini kita kalikan min satu sama dengan min 2. Kemudian contoh, di sini dikatakan berapa kira-kira soal yang benar. Kita langsung aja menggunakan ini guys, apa namanya, soal-soal di sini nih, kira-kira berapa jawabannya. Yang salah, yang benar ada 33. Kita menggunakan cara coba-coba aja. 33 kali 4, ini adalah 132. Iya betul, 132. Berarti berapa yang salah? Yang salah berarti ada 15. Nah, 15 ini kita kalikan min 2. Karena skor salah min 2. Ini akan sama dengan min 30. Coba kalau misalnya kita jumlah, apakah hasilnya 100? 132 ditambah minus 30 ditambah minus 2. Yes, betul, hasilnya 100. Maka jawabannya B, betul. Jadi untuk soal seperti ini, teman-teman silakan menggunakan rumus coba-coba ya guys. 33 kalikan 4 gitu. Oke, kita lanjutkan ke nomor 5. Kira-kira nomor 5 berapa nih jawabannya? Atau kita coba nih ya, berhubung waktunya sudah tinggal sedikit lagi. Es krim kemasan plastik, ini suhunya 21 derajat Celcius. Dimasukkan ke lemari es hingga suhunya 15 derajat Celcius. Jadi tadinya 21 derajat, habis itu dimasukin ke lemari es biar dia menjadi minus 15 derajat. Beberapa saat kemudian, es krim yang telah membeku ini dikeluarkan dari lemari es sehingga suhunya naik 4 derajat Celcius. Jadi habis tadi 15 derajat, ini dikeluarin lagi 15 derajat, dikeluarin dari lemari es menjadi 4 derajat Celcius. Maka selisih suhu awal dengan suhu akhir kali ya, akhir sekarang. Wah, ini kira-kira jawabannya yang mana nih guys? Selisih suhu awal dengan suhu akhir sekarang. Apakah tinggal apa namanya? 21 dikurang 4? Ini suhu akhir atau suhu air sekarang ya maksudnya, ya? Selisih suhu awal dengan suhu akhir sekarang. Hmm. Kalau misalnya suhu awal itu adalah 21 ya. Suhu awal itu adalah 21. Kemudian suhu air sekarang, oh, suhunya naik 4 derajat, deng. Sorry, sorry. Kalau misalnya suhunya naik 4 derajat, ini menjadi minus 11. Naik 4 derajat ini maksudnya tambah 4 ya ampun. Wah, ini berarti nih. Kita harus lebih detail lagi membaca soalnya, guys. Ini menjadi 11. Berarti 22 sama 11. Min 11 ini kira-kira jaraknya berapa? 32 ya. Jaraknya adalah 32 derajat Celcius. Wah, sedikit terkecoh. Oke. Ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Masih ada beberapa soal lagi. Mungkin kita coba satu soal terakhir. Habis itu nih masih ada dua soal yang bisa teman-teman coba apa namanya setelah kelas karena PPT-nya akan kita bagi. Jadi kita akan coba satu soal terakhir yaitu soal nomor 4. Ada bilangan asli n. Itu ketika dibagi 7 sisanya 2. Maksudnya gimana ketika dibagi 7 sisanya 2? Contoh, teman-teman punya angka 51. 51 kalau misalnya kita bagi 7, eh, 51 ketika kita bagi 7 ini kan hasilnya 7 juga ya. 7 kali 7 adalah 49. Ini kalau kita potong sisanya 2. Nah, ini merupakan sisa nih ya kan. Ini adalah sisa. Kemudian ini adalah apa namanya hasil bagi, seperti itu. Hasil bagi. Habis itu nilai N tersebut ketika dia dibagi 4 itu sisanya 3.
Tinggal kita coba nih, ini kebetulan kita dikasih opsi, kita harus memanfaatkan opsi dengan baik. 23, ketika kita bagi 7, ini adalah 3, 3 kali 7 adalah 21, sisanya 2. Tapi ketika 23 kita bagi dengan 4, ini 5, 5 kali 4 adalah 20, sisanya adalah 3. Masih masuk ya dengan syaratnya. Kalau masih masuk, berarti opsi satu benar. Kalau ada pilihan seperti ini, ketika opsi satu benar, opsi 3 benar. Kenapa? Karena satu selalu berpasangan dengan 3. Silakan nanti opsi 3 bisa di cross check. Tinggal kita cek opsi 2 dan opsi 4. 51, apakah 51 bisa dibagi 7? Tadi kita udah lihat ya 51 ya. 51 bisa ya dibagi 7, tapi sisanya 2. Terus kalau 51 dibagi 4, 51 kita bagi dengan 4. Ini adalah 12, 12 kali 4, 48. Benar, sisa 3 ya. Maka opsi 2 benar. Tinggal kita cek opsi 4. Opsi 4 ini adalah 87. Coba kita bagi 7. Ini 12, 12 kali 7, 84. Sisanya 3, maka ini nggak masuk. Maka jawabannya adalah yang A. Sebelum kita akhiri dari teman-teman, apakah ada pertanyaan? Dua soal bisa teman-teman apa namanya coba-coba. Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan atau sudah cukup teman-teman? Oke, baik. Kalau misalnya sudah cukup, Kalau misalnya sudah cukup, aku rasa bisa kita akhiri, teman-teman. Terima kasih banyak untuk yang telah hadir pada malam hari ini. Tetap semangat, UTBK tinggal sedikit lagi. PPT-nya akan di-share, begitu juga nanti dengan recordnya. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye-bye.